Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai update penyaluran bansos ya. Per tanggal 18 April 2026, progres penyaluran bantuan sosial tahap kedua masih dalam status pembaruan dan belum beralih dari tahap pertama Januari sampai Maret 2026 ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini yang masih disalurkan itu masih tahap yang pertama. Dan untuk tahap yang kedua ini masih dalam proses ya. Statusnya masih dalam pembaruan. Terus berikutnya ini mengenai aplikasi cek bansos yang error ya. Ini banyak banget KPM mungkin pas ngecek tiba-tiba statusnya tidak terdaftar ya. Jika muncul keterangan Anda tidak terdaftar, KPM diminta untuk tidak panik karena aplikasi sedang dalam masa transisi data ya. Jadi untuk sekarang ini aplikasi cek bansos memang sedang error. Waktu saya mengakses saja itu banyak akun yang tidak bisa masuk ya. Walaupun kata sandinya sudah benar ya, tetapi pas saya mau masuk itu tidak bisa dikarenakan aplikasinya yang error ya. KPM disarankan untuk mengecek langsung ke petugas pendamping atau dinas sosial setempat melalui aplikasi SIKNJ. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum tahu statusnya apakah masih terdaftar atau tidak, itu disarankan ngecek ya. Ngeceknya itu bisa melalui pendamping atau petugas yang ada di kantor desa ya. Siapa tahu nanti setelah dicek itu statusnya sudah tereksklut ya. Karena banyak juga yang sekarang tereksklut di SIKNJ ya, tetapi belum tahu karena sebelumnya itu belum sempat ngecek. Jadi saran saya kalau ingin ngecek silakan tanyakan saja ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa yang ada di kelurahan setempat ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos yang tidak cair. Bagi KPM yang merasa bansosnya terhenti ya, jangan langsung berasumsi demikian. Penyaluran tahap pertama masih berjalan, dan KPM disarankan melakukan verifikasi data atau pemutakhiran data agar berpeluang menerima bantuan kembali. Jadi bagi yang sekarang masih belum cair untuk tahap pertama susulannya, harap jangan marah-marah atau jangan kecewa terlebih dahulu, karena statusnya untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran ya, untuk tahap pertama ini ya. Dan untuk tahap yang kedua, ini masih belum disalurkan, walaupun informasi resminya itu akan mengalami percepatan ya, paling cepat akhir bulan ini, tetapi selambat-lambatnya itu bulan depan ya. Jadi harap bersabar ya, kita tunggu saja. Bagi yang sekarang belum berubah menjadi SI ya, mungkin baru SPM atau baru berhasil cek rekening, ditunggu sampai statusnya berubah menjadi SI terlebih dahulu. Tetapi kalau statusnya sudah berubah menjadi SI, harap ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Asalkan sudah terdaftar secara resmi, ada kemungkinan bansosnya cair ya. Tetapi kalau sudah tidak terdaftar atau datanya sudah tidak aktif lagi, ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair ya, terutama bagi KPM yang sudah tereksklut ya. Terus berikutnya ini mengenai perubahan desil ya. Proses perubahan desil membutuhkan waktu tergantung kapan pengajuan dilakukan ya. Disarankan awal bulan tanggal 1 sampai 10 agar lebih cepat diproses dan proses survei ground check ulang oleh petugas ya. Estimasi waktu berkisar 4 sampai 6 bulan hingga lebih dari setahun. Ini tergantung ya. Ada yang cepat itu sekitar 3 sampai 4 bulan, ada juga yang 6 bulan, ada juga di beberapa kasus sampai 1 tahun lebih ya. Jadi harap bersabar bagi teman-teman yang sedang menurunkan desil. Asalkan sudah disurvei ulang sama petugas, kita tinggal tunggu saja hasilnya ya. Dan hasilnya baru muncul setelah kita menunggu sampai minimal itu 3 atau 4 bulan, ada juga yang 6 bulan atau 1 tahun ya. Jadi harus bersabar ya. Terus berikutnya ini mengenai cara mengajukan penurunan desil, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. KPM yang merasa kurang mampu namun berada di posisi desil 5, dapat mengajukan perubahan data melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial atau datang langsung ke kelurahan atau dinas sosial dengan membawa KTP dan KK yang sudah sinkron ya. Jadi tidak boleh KTP sama KK-nya itu berbeda. Tidak boleh ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir ya. Terus kalau ada KPM yang pindah tempat, terus ada anggota keluarga baru, status pernikahannya berubah,
atau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, itu juga harus lapor ke petugas ya, supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak sinkron dan tidak mutakhir, ada kemungkinan data yang diinput itu tidak valid ya, tidak valid. Jadi perlu dimutakhirkan lagi ya. Terus berikutnya ini mengenai info PIP ya. Pencairan program Indonesia Pintar untuk jenjang SD hingga SMK atau sederajat periode Februari-April 2026 sudah mulai berjalan dan akan diselesaikan secara bertahap. Jadi untuk PIP-nya, untuk bansos PIP, statusnya sekarang ini sudah mulai disalurkan ya. Disalurkannya itu secara bertahap. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti di minggu depan atau di bulan yang akan datang, itu ada kabar baik terkait info pencairannya ya. Karena untuk sekarang ini, statusnya itu sudah mulai disalurkan untuk bansos PIP-nya ya. Dan bagi teman-teman yang tinggal di beberapa wilayah yang nanti akan saya sebutkan, harap dicek ya, terutama bagi yang sudah SI. Ini yang pertama dari daerah Padang Lawas, daerah Sumatera Utara. Silakan dicek ya, buat teman-teman yang sekarang sudah SI, siapa tahu sudah ada saldonya ya. Ini untuk bansos susulan tahap pertama. Untuk tahap yang kedua ini masih belum disalurkan ya. Tapi buat para KPM yang sekarang belum SI di aplikasi Sikenji, harap tidak perlu ngecek, terutama bagi yang baru berhasil cek rekening maupun baru SPM, karena dipastikan saldonya belum ada ya, belum ditransfer lah. Terus berikutnya dari Bengkulu, terutama daerah Kaur, ini juga disarankan ngecek bagi KPM yang sudah SI, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan secara resmi ya. Kapan saldonya itu masuk ke kartu KKS, itu tidak ada laporan resminya. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan, apabila di aplikasi Sikenji itu sudah menunjukkan status standing instruction atau SI, itu KPM disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Dan kalau pengen mudah ya ngeceknya, itu disarankan menggunakan aplikasi M-Banking. Jadi tidak perlu pergi ke agen maupun ke ATM ya untuk ngeceknya. Kita bisa ngecek di rumah kalau kita punya M-Banking. Jadi silakan buat para KPM yang sekarang belum mendaftar aplikasi M-Banking ya, silakan mendaftar dan disesuaikan dengan bank penyalurnya masing-masing. Kalau BRI yang menggunakan BRI, kalau Mandiri yang menggunakan aplikasi dari Mandiri ya. Terus berikutnya ini dari daerah Kuningan, Jawa Barat ya. Ini silakan dicek untuk hari ini, bagi yang sudah SI, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Terus berikutnya dari Jawa Timur, khususnya daerah Jember, ini juga disarankan untuk ngecek ya, terutama bagi yang sudah SI. Kalau belum SI tidak perlu dicek, karena dipastikan saldonya itu tidak ada ya. Terus berikutnya dari daerah Aceh Besar, terus disusul sama Barito Selatan, Kalimantan Tengah ya. Terus berikutnya dari Alor, Nusa Tenggara Timur, ini juga disarankan ngecek untuk hari ini ya. Ini teman-teman dari daerah Alor ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Terus disusul daerah Buol ya, Sulawesi Tengah, terus daerah Banjar Kalimantan Selatan, sama daerah Bintan Kepulauan Riau ya. Jadi silakan buat para KPM yang berasal dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan, tanyakan kepada pendamping sosial masing-masing atau perangkat desa yang ada di kantor desa, apakah statusnya sudah berubah menjadi SI atau belum untuk bansos susulan tahap pertama. Kalau sudah menjadi SI, harap dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Tetapi Pak, kalau pas dicek ternyata belum SI ya, atau baru ini SPM atau berhasil cek rekening, itu tidak perlu dicek karena dipastikan saldonya belum ada ya. Jadi saya ulangi lagi, ini untuk daerah Padang Lawas Sumatera Utara, terus daerah Kaur Bengkulu, yang ketiga daerah Kuningan Jawa Barat, terus yang keempat daerah Jember Jawa Timur ya, terus yang kelima daerah Aceh Besar, yang keenam daerah Barito Selatan ya, Barito Selatan Kalimantan Tengah, terus yang ketujuh daerah Alor Nusa Tenggara Timur, terus berikutnya daerah Buol Sulawesi Tengah ya, yang kesembilan daerah Banjar Kalimantan Selatan ya, terus yang terakhir daerah Bintan Kepulauan Riau ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai update penyaluran bansos ya, per tanggal 18 April 2026 kemarin ya. Terus mengenai masalah umum ya, seperti aplikasi cek bansos yang error ya, terus bansos tidak cair, perubahan desil, cara mengajukan penurunan desil, sama info PIP. Ini juga sudah saya sampaikan semua lengkap ya.
Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.